Nadia, tahu nggak PWK itu apa? Enggak. Menurut kalian ya, di PWK UNED tuh belajar apa aja sih? Nggak tahu. Aku sempat dikira tim bedah rumah, dikirain kayak Iya itu. Iya. Nah, menurutku ini jurusannya unik dan spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di Ira Nagari Talk yang ketiga dengan judul Do You Know PWK UNED. Jadi pada kesempatan kali ini aku Karin dari P3 atau angkatan 2020 yang akan menemani waktu teman-teman beberapa menit ke depan dan akan memberikan gambaran terkait apa itu PWK dan apa itu PWK UNED. Dan pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh Mas Mbak Kece dari PWK UNED yang nantinya bakal memberikan pengalaman seru kepada teman-teman semua sehingga menjadi gambaran bagi teman-teman untuk memilih jurusan PWK. Oke, untuk selanjutnya mungkin kenalan dulu kali ya dengan Mbak Kece yang ada di samping aku. Halo, kenalin aku Nanda dari P3. Dan dilanjutkan dengan Mas yang di tengah. Halo, aku Faikul Balda dari P4. Dan dilanjutkan dengan Mbak kita yang paling cantik sendiri. Halo, aku Berlian dari angkatan 2019 atau P2. Oke, jadi itu tadi merupakan Mas Mbak narasumber kita yang sangat kece dan pastinya akan memberikan pengalaman seru terkait kuliah di PWK UNED. Dan memasuki topik yang pertama yaitu kita akan membahas terkait apa sih itu PWK UNED. Dan mungkin untuk sebelumnya kita akan menampilkan video terlebih dahulu dari teman-teman siswa-siswi SMA Negeri Balung yang sebelumnya udah diwawancarai dari teman-teman panitia. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Afin. Aku mau tanya-tanya nih, nah biar enak kita kenalan dulu ya. Nama kamu siapa? Nadia. Oke, Nadia, tahu nggak PWK itu apa? Enggak. Nggak tahu. Enggak, Kalau kamu? Enggak tahu sih. enggak tahu. Enggak tahu. Enggak. Belum tahu. Apa? Belum. Itu tadi merupakan jawaban dari teman-teman SMA Negeri Balung. Mungkin di sini dari Mas Mbak akan memberikan sedikit gambaran detail terkait apa sih itu PWK. Mungkin bisa dari Pak dulu deh. Jurusan PWK ya, ini kan ada di rumpun teknik. Nah, menurutku ini jurusannya unik dan spesial. Soalnya bedanya sama jurusan-jurusan lain, PWK ini dia itu mempelajari tentang struktur dan desain kota. Jadi kan apa kalau dilihat dari jurusan-jurusan teknik yang lain kan beda ya. Nah itu, menurut kayak gitu. Gimana Mbak? Kalau menurut Mbak? kalau menurutku ya sih sama sih. Kita lebih ke makro gitu sih untuk yang dipelajarin. Jadi lebih ke lingkup yang besar kayak kota, mungkin kecamatan. Jadi perencanaan-perencanaan basic kayak gitu dan kita lebih fokus ke zoningnya sih. Ini kalau misalkan mau dijadiin permukiman atau jadi perdagangan dan jasa, ini sesuai atau enggak lokasinya. Kita belajar kayak gitu sih. Terus kalau di PWK nih kita tuh belajarnya banyak hal gitu loh. Salah satunya kayak matematika, kita ada kalkulus, terus kita juga belajar soal lingkungan, terus kita belajar soal sosial juga. Jadi banyak hal yang dipelajari tapi kayak cuma kulit-kulitnya doang gitu loh. Bener-bener iya. Jadi kita ruang lingkup belajarnya luas ya gitu. Dan Iya, bisa benar. masuk ke apa? Ngobrol sama anak-anak teknik yang lain gitu masuk ya. Iya, semuanya gitu. Kita bisa dan kita nih nanti bakal jadi tim leader gitu loh. Secara makronya, terus untuk detail-detailnya bakal dikerjain sama teman-teman teknik yang lain. Pemegang proyek gitu ya. Iya, kita megang proyek. Amin. Oke, jadi dari jawaban dari Mas Mbak itu tadi dapat kita ketahui bahwasannya PWK itu merupakan teknik tapi nggak mempelajari tentang teknik, tapi kita tuh mempelajari tentang sosial kayak gitu. Dan mungkin dari penjelasan itu tadi bisa sedikit diceritain nggak sih Mbak terkait mata kuliah apa aja sih yang kita pelajari? Kan tadi udah dijelasin bahwasannya kita itu teknik tapi tidak mempelajari tentang teknik kayak gitu. Mungkin bisa dari Mbak Berli dulu deh. Jadi aku dulu ya, ini aku udah agak semester tua sih. Jadi udah lumayan banyak. Mata kuliahnya sebenarnya kan kita jurusannya saintek ya. Tapi untuk eksakta sendiri kita cuman belajar apa? Kalkulus sama statistik. Kalian udah? Iya, udah dong. Aku belum, statistik masih semester 2. Oh, semester 2 ya, nanti Masih kalkulus. semester 3 kayaknya kita bakal belajar statistik. Tapi selain itu kita belajar ke dasar agriculture, kependudukan, sosiologi, ekonomi. Jadi lebih ke sosial gitu sih, sebenarnya kebanyakan gitu sama perencanaan-perencanaan gitu sih. Jadi kalau dari Kalau Pak aku, sendiri gimana? kalau aku ini kan masih semester 2 ya. Nah itu apa agak luas yang dibahas sih selama ini.
yang menarik itu yang pertama pas di semester 1 ada gambar menggambar kita. Kita ada gambar teknik. Ya sih ingat ya, ada juga. Seru banget sih. Paling seru gak sih di semester 1? Jadi kayak apa gambar, kan ini kan desain kota ya. Jadi kita tuh ada gambar manual, garis-garis dulu, habis itu kayak apa bentuk-bentuk yang lain gitu. Nah, itu tapi ada apa dasar-dasar juga pas semester 1 kayak dasar perencanaan di BP. Ada tugas besarnya juga ya di situ. Itu kayaknya mengawali dari tugas besar lanjutannya ya. Kalau aku sih ingatnya apa ya, kalau sekarang aku kan udah ada 2 studio, RTBL sama RTTR. Terus dulu tuh semester awal-awal ada prospek juga, terus ada apa lagi ya, lupa. Udah disebutin sih tadi kalkulus sama statistik, tapi kita banyak kok belajarnya. Oh ya, untuk yang tugas besar FAN nanti kalau teman-teman udah masuk PWK kita ada tugas besar nih studio. Yang pertamanya mempelajari dulu potensi dan masalah itu ada di DBP. Terus semester selanjutnya kita bakal belajar prosper untuk tugas besarnya. Terus kita ke studio lanjut ke lingkup yang mikro dulu, itu koridor, jadi sekitar 1-15 hektaran. Next Itu kayak bagian dari kota gitu ya? Iya. Itu RTBL tuh. Terus next kita bakal ke RTTR yang sekarang Bananda ya? Ya. Kita jadi lebih ke setiap kecamatan dan daerah perkotaannya. Selanjutnya kita bakal di RT/RW, itu perencanaan kota atau kabupaten. Terus yang terakhir, studio terakhir sekarang aku itu ada studio tampak yang kita lebih buat master plan detailnya itu kayak gimana sesuai sama tema masing-masing gitu sih. Dan semuanya full of jalan-jalan loh. Iya, jalan-jalan banget. Kita surveinya jalan-jalan seru banget sih. Kita PWK adalah prodi jalan-jalan. Dari semester 1 loh, aku juga jalan-jalan pasti di BP. Iya, tapi Iya. di mana tuh? Aku kan ini, jadi kelas di BP itu alhamdulillahnya ketua kelas kita itu kayak ngumpulin tugas apa per wilayahnya ya. Kebetulan timku itu anak sedodia semuanya, jadi bisa disurvei gitu. Iya, seru banget sih. Jalan-jalan Surabaya, keren. Asik banget. Emang sih kalau di PWK itu pasti kita serunya adalah jalan-jalan. Survei tuh. Betul. Dan terkait mata kuliah tadi yang udah disamain dari Mas Mbak ini tadi, mungkin kita akan sedikit mengulik lebih dalam lagi nih terkait prospek kerja dari PWK itu apa sih ke depannya. Dan untuk sebelum kita membahas terkait prospek kerja, kita dengarkan dulu video dari teman-teman siswa yang telah diwawancarai sebelumnya. Nadia tahu nggak prospek kerjanya lulusan PWK itu apa? Enggak, Mbak. Mungkin seperti turun lapangan ke jalan mungkin. Oke, itu tadi merupakan video dari teman-teman siswa yang ditanyain terkait prospek kerja PWK itu ke depannya itu apa. Dan mungkin sekarang dari Pak Ik dulu deh. Waktu Pak Ik mau daftar PWK, udah kepikiran nggak sih prospek kerja apa sih yang bakal Pak Ik lakukan kerja ke depannya? Bupati nggak sih? Betul banget nggak sih? Iya, Burisma kan PWK banget ya sih? Iya. Habis itu kalau nggak bupati ya paling di Kementerian ATR BPN itu ya masuk ya. Tapi kalau secara rinci aku kayak belum tahu deh. Kalau dibanding Mbak ini kayaknya lebih tahu. Ya mungkin dari Nadia dulu deh gimana sih? Kalau aku sama sih kayak ini, cuma ada tambahan mungkin buka plannernya ya. Kalau dari aku dulu mau masuk karena kepikiran Burisma itu sih, inspired by Burisma. Inspiring banget ya. Dia kan jadi bupati wali kota tuh. Soalnya kalau bupati harusnya lebih ngerti gitu loh, ini gimana zoningnya, gimana perencanaan kotanya itu harusnya lebih paham. Terus habis itu aku pikiran karena udah semester 6 juga ya, sempat join proyek dosen juga. Itu kita kerja jadi konsultan gitu loh. Kita yang merencanakan dokumen-dokumen tata ruang gitu. Dan itu nggak cuma berfokus sama mata kuliah kita pelajarin doang. Kemarin waktu kerja praktik, aku sempat ngerjain proyek kawasan industri Sembakau. Terus temanku juga PSU, itu kayak permukiman. Terus kita juga bisa ngerjain tata ruang juga, itu lebih ke sipil sebenarnya. Tapi karena kita makro, jadi kita bisa masuk kemana aja gitu sih. Bisa nyemplung kemana aja ya? Betul, kayak gitu. Jadi prospek kerjanya ada luas banget sih di swasta. Kalau di pemerintahan kayak udah dibilang sama Faik tadi, kita bisa di ATR, bisa di PUPR, bisa banyak sih, bisa banyak banget dari ini. Karena emang yang kita pelajari ini banyak ya, Iya, jadi banyak bisa banget. kemana aja. Terus aku pernah baca-baca juga sih, tapi ini agak membukam ya. Katanya PWK juga bisa jadi kerjaan di bank-bank itu. Oh iya. Jadi nggak hanya sejurus
sama jurusan kita aja buat itu juga bisa. Itu memanfaatin apa yang kita pelajari, yang analis itu. Iya, kita belajar ekonomi juga. Jadi luas banget sih kita untuk prospek kerjanya, banyak banget. Oh ya, ini tambah juga ya, waktu KP di konsultan aku tuh kita juga bisa ngerjain kayak proyek-proyek sosial gitu sih. Contohnya kayak tingkat kesalihan sebuah desa, terus ada kayak gitu juga. Iya, ada. Terus kayak ada misal kita ada survei apa ya, perkembangan industri mikro makro di sebuah kota atau desa, kita bisa dapat itu semua karena emang kita bekalnya udah banyak banget gitu. Semua proyek yang nggak masuk di teknik apapun kita bisa ngerjain gitu sih. Keren banget sih PWK sih. Bangga sih kita. Nah, dari penjelasan itu tadi bahwasanya prospek kerja dari PWK itu sangat luas sekali. So, bagi teman-teman jangan ragu untuk masuk di PWK, terutama di PWK UNED kayak gitu. Dan mungkin tadi udah sedikit dijelasin kan terkait kalau PWK itu survei, tapi jalan-jalan. Mungkin di sini dari Mas Mbak ini ada pengalaman survei terseru atau aneh nggak? Bisa diceritain mungkin dari Nanda dulu deh. Kalau aku kan udah ada 2 studio nih, RTBL sama RTBR. Nah, berhubung RTBL ini aku dapetnya di kota besar, itu kayak koridornya lebih kecil gitu loh, lebih sedikit. Soalnya kan kotanya kota besar, metropolitan kalau nggak salah ya. Nah itu jadi kelompokku kayak banyak main-mainnya gitu loh daripada surveinya. Soalnya kayak kita tuh mikirnya koridornya sedikit, tapi tuh waktunya tuh agak panjang gitu. Nah, jadi bisa dimanfaatin ya. Iya. Jadi selain belajar kita juga jalan-jalan. Asik banget tugas-tugasnya ya. Oke, mungkin itu kan tadi dari RTBL. Kalau misalkan studio RDTR kalau nggak salah dari angkatan 2020 kan kemarin ke Jogja ke Bantul. Bisa diceritain bisa diceritain nggak keseruan survei di Bantul? Bisa sih kan. RDTR kemarin studio kebetulan pas puasa. Iya betul banget. Jadi pas puasa tuh kayak panas pol, itu tantangan banget. Jadi kan kalau RDTR tuh lingkupnya sekecamatan. Kita tuh agak shock. Awalnya kan kayak RTBL cuma koridor, apalagi aku kan kayak cuma lingkupnya kecil, sedangkan pas RDTR langsung sekecamatan dan itu pas puasaan. Jadi kayak nantang banget. Biar nggak mokel sih. Padahal makanan di mana-mana ya maksudnya. Godaan iman. Iya kok. Tapi tetap asik sih jalan-jalan. Ya, betul. Nah, itu tadi kan dari penjelasan Nanda yang telah menempuh 2 studio. Mungkin selanjutnya ke Faib dulu yang sebelumnya nggak menempuh studio tapi udah survei DPP. Ini DPP nggak survei? Survei aku. Survei. Aku online, soalnya aku Bogor. Aku dapet Bogor DPP. Soalnya waktu itu angkatan 2020 kalau nggak salah masih awal-awal corona gitu loh. Jadi online. Mungkin dari Faib dulu deh gimana? Jadi ini ya, yang tadi udah diceritain kelompoknya itu berdasarkan tempat tinggal masing-masing kan itu kita kuliahnya masih online kan, jadi belum ke kampus. Jadi kita tetap di rumahnya masing-masing. Nah aku kan pas itu tentang fasilitas dan utilitas ya kalau nggak salah ya. Awal-awal ya. Itu aku ke Surabaya. Kalau tahu di Surabaya itu ada namanya Kecamatan Genteng, Kelurahan Lemong Kaliasin. Di situ kayak Di situ aku. oh di situ. Iya, sumpah. Itu kayak kalau malam-malam tuh lampunya. Iya. Kamu sampai tubuh itu nggak sih? Bambu runcing. Iya itu. Aku tuh. Gak bisa pas ya. Terus gimana? Nah itu tapi ini sih ada beberapa tantangan sih. Emang kan namanya Surabaya, macet ya. Apalagi kita berangkat tuh jam 10 pagi. Itu kayak berangkat macet, panas-panas, tapi pas pulangnya ditemani gemerlap malam Surabaya. Keren sih. Nah habis itu kita tuh agak unik ya kemarin tuh kan dibagi kelompok buat ngeliatin gedung-gedungnya nih. Nah itu kita kayak ngeprint peta gede banget. Habis itu kita jalan gitu. Ini gedung apa sih? Ini gedung apa gitu. Keren sih. Seru sih kalau kataku. Seru banget nih ya. Banget. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Berli deh, kan yang Mbak Berli udah dari DPP, Prosper, RTBL, RDTR, Jalan-jalannya udah pas banget sih. Mungkin dari sekian banyak survei yang paling seru tuh kira-kira survei yang mana tuh Mbak? Paling seru sih RT/RW ya, karena kan belum ya RT/RW. Belum. Kita mulai dari DPP dulu sih. Itu mungkin yang bikin, kan kita maba ya dulu kan. Terus kita udah survei dan kayak interview ke rumah-rumah kayak gitu.
itu aku sempat dikira tim bedah rumah, terus dikira kayak ini ya apa dari pemerintahan mau pelebaran jalan, mau ngasih sumbangan, gitu. Kayak, Padahal masih mahasiswa. dikasih suguhan, dikira dari pemerintah gitu kan, kayak tahu banget gak? Gitu sih itu kalau DPP. Prosper aku gak suka gara-gara awal-awal COVID. Terus kalau RTBL aku sendiri RDTR itu tercapai sih RDTR, soalnya kayak bener-bener setiap detail kok. Iya. Kalau RTRW serunya adalah karena kebanyakannya itu data sekunder ya. Di sana kita cuma minta ke pemerintah, ke dinas-dinas, terus kita jalan-jalan kayak di list semua yang di Karanganyar, kita ke sana Tawangmangu, kemana-mana kita jalan-jalan doang sih. Atau RTRW kita harus menyiapkan banyak uang karena jalan-jalan Banyak sekali tempat wisata yang harus dikunjungi. betul. Mungkin dari yang tapak enggak kan? Oh iya tapak. Kalau tapak sih Gampang nggak sih? seru juga sih tapak. Karena kita Seru banget ya? Iya, soalnya kalau tapak ini kita ada tanggung jawab untuk mempresentasikan hasil studi kita ke dinas-dinas. Jadi sekarang tuh masih masa mediasi kayak ngomong-ngomongan, masih ngobrol gitu sih. Ini mau digimanain dan lain-lain kayak gitu. Jadi seru juga sih tapak. Tapi karena kemarin RTRW tuh karena nggak perlu survei primer yang gimana-gimana, jadi lebih seru karena kita jalan-jalan tok isinya. Kalau tapak kemarin sempat survei-survei gitu sih. Jadi kurang lebih kalau misalkan RTRW tuh kita cuma minta data ke dinas doang berarti. Jadi kita memiliki waktu banyak buat ke tempat wisata. Oke, mungkin last question nih. Dari semua penjelasan itu tadi kan seru-seru nih PWK, apalagi PWK UNED itu seru banget pasti kalau misalkan masuk di PWK UNED. Mungkin di sini aku mau tanya terkait event yang ada di PWK UNED tuh apa aja sih yang seru-seru? Mungkin dari Faik dulu deh. Aku dulu ya. Ini karena aku maba ya, jadi betul. kayaknya masih belum banyak. Tapi kalau dilihat dari historinya ini kayaknya PWK ini acaranya seru-seru gitu. Nanti aku siap nih bakal Siap partisipasi buat acara-acara selanjutnya. Tapi aku ini di PWK masih ini sih yang PCE kemarin, PC ya PC. Kita nanam-nanam di tempat gitu ya. Sama nginep nggak sih itu? Nginep ya? Iya. Kayak asik banget. Mungkin itu aja sih kalau aku. Iya, oke. Mungkin dari Mbak Berli dari gimana? Terkait event Aku agak banyak banget ya, apalagi aku ikut pengurus di himpunan, jadi ada banyak banget event. Gimana aku bingung milih yang mana, soalnya seru-seru semua. Aduh. Kalau menurutku kemarin yang sekarang masih mau berjalan tuh Infidel gitu sih, tapi emang belum terlaksana. Tapi ini adalah seru sih menurutku, karena nanti kita bakal kayak ngembangin desa gitu. Kita bakal kayak ngebuat landmark, kita diskusi dulu sama pihak desanya ini butuh pengembangan apa, terus nanti kita bakal bantu bikin master plan-nya, terus kita juga bakal bantu untuk memperbaiki infrastrukturnya. Itu menurutku bakal jadi hal yang seru banget sih. Terus ada banyak pelatihan juga. Jadi kita nih awal di SMA kita nggak tahu nggak sih, kita nggak ngerti apa aja yang dilakuin, nanti juga bakal ada analis, daftar dan sebagainya. Kita nggak punya keterampilan itu. Tapi jangan takut, di HMPWK sendiri itu bakal ada banyak pelatihan untuk melatih skill kita gitu. Nggak cuma pelatihan yang skill doang, untuk soft skill kayak kepemimpinan, terus untuk public speaking kita juga ada pelatihan itu kayak seru banget sih untuk perkembangan skill kita. Jadi jangan takut, kita cuman kuliah doang, enggak, bakal seru-seruan di PWK. Gak bakal bosan sih di PWK sih. Betul. Gak bakal bosan. Oh, sama satu lagi menurutku yang seru kemarin, Korkom. Kan kita ada IMPI kan, kita tergabung dalam IMPI, itu Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia, dan kita di Korwil Jatim Bali NTB. Di sana kita tuh ada forum komunikasi buat kumpul-kumpul IMPI dalam satu Korwil. Di sana kita sharing-sharing, bisa kenal anak-anak PWK di universitas lain tuh gila, seru banget. Anak-anak yang lain kayak keren sih, itu ada forum itu, dan kemarin tahun lalu kita jadi tuan rumahnya. Iya, seru banget. Meskipun online tapi gak kalah vibes-nya gitu, soalnya panitianya offline. Jadi itu banyak banget sih, aku sampai bingung, tapi itu yang paling berkesan. Padahal PWK UNED ini baru ya, kamu bisa masuk ke provinsi wilayah. Ya, Ke itu IMPI. perjuangan para alumni angkatan pertama sih, keren banget sih itu. Sampai waktu itu ke Bandung ngerela-ngerelain, pada belum ada himpunan,
tapi udah didaftarin dan diterima gitu. Senangnya juga anak-anak IMPI juga welcome gitu loh, kita diajarin gimana cara bikin himpunan dan lain-lain gitu sih. Jadi meskipun kita baru, standarnya sama aja ya sebenarnya. Sama tinggi dong. Oke, mungkin itu dari pendapat Mbak Berli nih. Kalau misalkan dari pendapat Nanda gimana? Kalau aku sih kemarin ada plan graduation itu seru Pol, ada rangka-rangka ya guys. Terus aku kemarin tuh sempet ikut plan menulis. Nah jadi di situ kita itu undang beberapa materi dan itu sama-sama berbakat gitu loh dalam hal menulis. Jadi di situ tuh kita tuh dilatih bagaimana cara menulis apa ya kemarin tuh ya. Jadi kita disuruh belajar gimana cara nulis bukan KTI sama esai. Jadi berdasarkan penjelasan itu tadi, buat teman-teman jangan ragu untuk masuk di PWK UNED karena event kita tuh sangat seru banget dan terdapat banyak pelatihan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan minim banget takut atau ragu mau masuk PWK UNED karena nggak punya skill atau apapun, gak usah ragu karena kita banyak sekali pelatihan yang bakal tunjukkan ke teman-teman semua. Mungkin itu tadi merupakan bincang-bincang kita terkait PWK dan PWK UNED. Dan sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ke Mas Mbak narasumber kece kita yang telah mau memberikan sedikit keseruan dan memberikan pengalaman-pengalamannya terkait selama kuliah di PWK. Mungkin itu saja. Aku Karin dari P3 selaku MC pada Irana Nagari Talk yang ketiga mau ucapin terima kasih semuanya dan bye-bye.